Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang susuk ilmu gaib dan ilmu hikmah. Sebelum saya melanjutkan, saudara-saudaraku jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama saya ingin membahas tentang susuk ilmu gaib. Susuk ilmu gaib ini adalah sesuatu bahan yang dimasukkan ke dalam badan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Misalnya ingin terlihat dipandang manis, tidak berusia, atau istilahnya kelihatan awet muda, berwibawa, punya tenaga dalam, kebal, dan lain-lain sesuai dengan keinginan penggunanya. Dan adapun jenis bahan-bahan yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh, misalkan seperti emas, berlian, air raksa, kuningan, misai, dan lain sebagainya. Meskipun punya kekuatan atau kelebihan, bukan berarti tidak ada kelemahannya. Salah satu contoh kelemahan dari susuk air raksa, seseorang yang memiliki susuk air raksa biasanya mempunyai pantangan. Contohnya makan sate, labu air, pisang tanduk. Apabila melanggar pantangan tersebut, kekuatannya dari susuk tersebut akan melemah atau hilang kekuatannya. Akan tetapi susuk tersebut masih ada di dalam badan jika tidak dikeluarkan. Jadi yang hilang hanya kekuatannya saja. Akan tetapi bendanya itu masih ada di dalam badan orang tersebut sebelum dikeluarkan. Begitu. Adapun hal-hal lain efeknya dari kegunaan susuk tersebut, kemungkinan satu, menyebabkan gangguan jiwa karena kekuatan tersebut melibatkan khodam dan jin. Biasanya orang yang menggunakan kekuatan susuk air raksa atau kekuatan susuk lainnya, emosionalnya mudah emosi lah, terus mudah marah, gampang tersinggung, keras kepala, karena berpengaruh terhadap bawaan khodam dan jin tersebut. Terus sering mengalami sakit, darah tinggi, jantung. Di usia masa tuanya itu akan berpengaruh. Terus menjadi panas baran. Ya, panas baran itu contohnya keras kepala, mudah marah, bersifat untuk berperang atau berunsur api. Jadi ya berpengaruhnya di situ. Jadinya orangnya yang memiliki ilmu tersebut jadi sifatnya seperti itu. Terus yang kedua, saya coba membahas tentang ilmu hikmah.
atau dibilang sirul hikmah. Ilmu hikmah ini biasanya menggunakan wiridan dan tentu juga harus dalam pengijazahan guru, di dalam bimbingan guru. Jadi begini saudaraku, jadi kalau kita mau belajar ilmu sirul hikmah atau ilmu hikmah, ini tidak cukup hanya kita baca-baca buku saja terus kita praktekkan, kita wiridan. Itu tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan oleh seorang guru yang ahli di dalam bidangnya. Tentunya itu tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan. Nah, setelah adanya guru pembimbingan, biasanya kita dikasih yang namanya wiridan. Wiridan tersebut ya untuk memfungsikan ilmu tersebut agar ilmu tersebut bisa digunakan, bisa dimanfaatin. Manfaat dari guna ilmu sirul hikmah adalah salah satu contoh untuk mempertajam sesuatu ilmu yang sudah dikuasai. Jadi bisa mempertajam dari ilmu sirul hikmah. Bisa juga membuat ilmu kontak atau tenaga dalam dan lain sebagainya. Tentu saja harus terlebih dahulu pemberian jalur-jalur latifah atau gores, beset, garet, dan lain-lain oleh seorang guru yang ahli dalam bidangnya. Jadi begini, jadi biasanya kita diisi oleh guru, di garet atau digores untuk memasukkan kodam atau ilmu-ilmu tersebut ke dalam badan kita. Baru dikasih wiridan sesuai dengan ketentuannya, seperti itu. Dan ilmu ini tidak diharuskan kita berpuasa, akan tetapi harus diwiridkan dalam pengamalannya untuk pengijazahan tersebut. Manfaatnya ya banyak, misalkan bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk pengasihan, keberanian yang luar biasa, bisa berguna untuk diri sendiri dan untuk orang yang membutuhkan. Dan apabila ilmu tersebut salah menggunakannya atau melenceng, tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam, biasanya efek sampingnya kepada si pengguna ilmu tersebut. Misalnya, apabila seseorang yang menggunakan ilmu sirul hikmah untuk menyakiti orang, mencuri, dan hal-hal yang sifatnya tidak terpuji, maka akan terjadi sesuatu hal kepada yang mempunyai ilmu tersebut, berbalik ke badan sendiri. Bisa jadi stres, stroke, saraf-sarafnya terkunci. Dan ada baiknya dalam menggunakan ilmu hikmah ini untuk kebaikan yang berguna. Kesimpulannya begini saudara-saudaraku semua, simak dan pahami baik-baik. Apabila kita ingin belajar ilmu, belajarlah sesuai dengan jalurnya yang benar, yang berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang banyak. Begitu harus dipahami, harus kita pelajari juga, tahu manfaatnya dan harus tahu juga efeknya. Jadi kita belajar itu tidak hanya tahu manfaatnya saja, tapi kita juga harus tahu tentang efek sampingnya, seperti itu. Dan kalau kita belajar juga jangan asal-asalan, dalam artian hanya sekadar dari baca-baca buku saja tanpa ada yang bimbing, tanpa ada seorang guru. Yang ditakutkan nanti akan efek sampingnya kepada jiwa kita sendiri, dan itu juga tidak tahu maksud dan tujuannya, faedahnya seperti apa sih ilmu yang nggak tahu tanpa ada pembimbingan. Jadi pembimbingan itu juga sangat diperlukan, begitu.
Jadi kalau belajar itu setidaknya belajar yang positif, yang baik, jangan yang efek sampingnya berpengaruh ke diri kita sendiri gitu. Contoh kalau mau belajar, belajar ngaji yang baik, yang benar. Eh, Jangan kita melihat sesuatu hal itu yang indah-indah saja tapi efek sampingnya buruk. Contoh kita belajar ilmu tentang Braja Musti. Braja Musti itu kan mengambil ilmu kekuatan unsur api. Apabila kita belajar ilmu Braja Musti unsur kekuatan api, akan tetapi tidak didasari yang namanya iman di dalam diri kita, tidak adanya guru pembimbing, ini akan brutal, bisa mengakibatkan stres. Dan juga kalau kita pelajari itu berpengaruh. Biasanya kalau orang belajar ilmu belajar musti, sifatnya gampang marah, emosi, karena kodam jin yang ada di dalam diri itu ya mengandung unsur api tersebut. Terus masalah susuk. Susuk itu kan sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan benda itu adanya jin dan goib di dalam benda tersebut dengan tujuan untuk kecantikan, ketampanan, kewibawaan, kebal dan lain-lain. Akan tetapi menghiraukan dari efeknya. Padahal efeknya juga akan sangat buruk sekali. Contoh biasanya kalau orang memakai ilmu tersebut banyak sekali pantangannya. Kalau dia lupa atau melanggar pantangannya, ya kekuatannya melemah atau hilang, akan tetapi bendanya masih ada di dalam badan. Ya ini yang sangat dikhawatirkan, harus kita pikirkan dulu sebelum belajar. Kalau belajar yang baik-baik saja, belajar yang berguna, jadi ya untuk nantinya juga sangat berguna untuk diri kita pribadi dan untuk banyak, untuk manfaat untuk semua orang juga. Mungkin hanya ini saja video kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudara-saudaraku, agar bisa dijadikan suatu renungan, agar kalau untuk memilih suatu pembelajaran itu harus direnungi dulu, harus tahu dulu arahnya seperti apa, tujuannya bagaimana, dan harus ada pembimbingannya biar benar, jelas, dan berfaedah. Ya mungkin hanya ini saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.